menjadi topik kita pada malam hari ini. Seperti biasa pemirsa, Anda bisa berpartisipasi di @suara Anda online atau melalui sambungan telepon di 02158322. Dan inilah suara Anda selengkapnya. Jika Anda pria PNS yang bekerja di Lombok Timur, Anda bisa berpoligami. Setidaknya ini menurut bos Anda, Bupati Ali bin Dahlan, yang memperbolehkan bawahannya untuk poligami karena semata-mata ini alasannya menghindari korupsi, kemudian menghindari praktek suap pejabat dalam pengurusan administrasi daerah. Kita ikuti informasi selengkapnya. Pegawai Negeri Sipil atau PNS Lombok Timur boleh berpoligami asal membayar retribusi sebesar 1 juta rupiah. Peraturan inilah yang baru saja diterapkan Bupati Lombok Timur Ali bin Dahlan. Kebijakan ini disebutnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Retribusi poligami juga dimaksudkan untuk menghindari praktek korupsi dan suap pejabat dalam pengurusan administrasi poligami. Tidak bisa sembarangan orang berpoligami, kecuali itu undang-undangnya kan, misalnya istrinya tidak bisa punya keturunan, ya jangan baru 1 tahun mau poligami setelah berpuluh-puluh tahun ternyata tidak punya keturunan, ya dia perlu punya keturunan, juga berunding dengan istrinya kan. Peraturan ini mendapat reaksi beragam, sebagian besarnya mengecam kebijakan sang bupati. Dari segi agama juga mungkin tidak ada larangan, kan tidak ada larangan, tidak diharamkan juga. Nah mungkin kebijakan Pak Bupati ini juga tujuannya adalah untuk melindungi perempuan-perempuan daripada suami mereka berselingkuh. Kalau bagi orang laki-laki normal saya kira sangat tidak memberatkan ya. Begitu. Tapi saya kira karena apa yang tadi itu hanya kontribusi saja. Hanya kontribusi sesuai bahasa di Perbud. Meski dipertanyakan sejumlah pihak, Bupati Ali bin Dahlan mengatakan kebijakannya ini tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Adi Henry, Metro TV. Hanya dengan membayar 1 juta rupiah, istri seorang PNS di Lombok Timur bisa dimadu karena diperbolehkan oleh bupatinya. Dan istri-istri dari PNS ini tentu saja menolak dengan adanya peraturan bupati ini. Tidak setuju. Kenapa? Alasannya siapa yang mau dipoligami? Terserah. Apalagi dengan nilai uang hanya 1 juta bisa kita dipoligami, 1 miliar pun kita tidak mau. 1 miliar pun kita tidak mau dipoligami. Judulnya aja sih kita galau gitu ya, jadi ibu-ibu. Kok bisa gitu Bupati sekedar mengeluarkan statement bahwa mengeluarkan 1 juta aja orang bisa poligami seenaknya. Itu justru kalau yang sendiri naikkan saja, jangan 1 juta, tapi 10 juta. Kalau bisa naik lagi. Karena apa? Disinilah kita buktikan bahwa betul-betul dengan pertimbangan matang enggak seorang PNS ini berani berpoligami. Kami sebelumnya sudah mengundang Bupati dari Lombok Timur Ali bin Dahlan yang kebetulan berada di Jakarta, namun hingga saat ini belum bersedia untuk memberikan konfirmasi terkait dengan peraturannya yang cukup kontroversial ini. Namun juga sudah ada Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah yang merupakan staf ahli Mendagri bidang hukum dan politik yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon. Profesor Zudan, selamat malam, Anda bisa mendengar saya? Selamat malam Mbak Lili. Profesor Zudan, saya ingin menanyakan langsung saja. Ini dikatakan bahwa 1 juta rupiah aturan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Apakah efektif Pak ini dengan 1 juta rupiah bisa naik PAD-nya untuk Lombok Timur? Ya, Mbak Lili, pertama-tama setiap kali pembuatan kebijakan daerah itu mempunyai tolak ukur dan aturan tertentu. Silakan Pak. Iya, ketika produk hukum daerah baik berupa perda atau peraturan kepala daerah dibuat, itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kemudian bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan. Nah, ketika kita berbicara pendapatan asli daerah, itu kan sudah diatur di dalam Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang namanya pendapatan asli daerah itu adalah pendapatan yang bersumber dari pajak, retribusi, dana perimbangan, dan
pendapatan daerah lainnya. Jadi bisa dikatakan Profesor Zudar sendiri posisinya melihat alasan dari dikeluarkannya dari peraturan bupati ini tidak masuk akal, begitu Pak? Iya. Pertama, kita lihat dari arah politik hukumnya. Sebenarnya daerah ini inginnya apa mengatur ini? Kalau ingin meningkatkan pendapatan asli daerah, tentu saja kalau 1 orang 1 juta, pasti hasilnya akan sedikit sekali. Tidak signifikan dengan resiko politik yang harus diterima dengan timbulnya kegaduhan politik di tingkat lokal. Baik, tapi Profesor Zudar, ini ada argumentasinya adalah merujuk kepada peraturan pemerintah tadi dikatakan soal perkawinan. Ya, mengatur soal perkawinan. Nah, itu berangkat dari situ keluarlah peraturan dari Bupati ini. Bagaimana tanggapan Anda soal itu? Undang-undang perkawinan, Undang-Undang 174, itu kan tidak pernah mensyaratkan yang namanya angka pungutan. Tidak ada. Undang-undang perkawinan kan hanya mensyaratkan harus ada izin dari istri. Karena ini, di daerah itu yang namanya pungutan hanya boleh bersumber dari 2 aspek, Mbak Andini. Pertama dari retribusi, dan yang kedua dari pajak. Nah, ketentuan mengenai retribusi dan pajak daerah ini sudah diatur eksplisit di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, dari ketentuan ini tidak dibolehkan pungutan mengenai retribusi pernikahan kedua, ketiga, dan keempat. Ini tidak ada. Baik. Nah, Profesor Zudar, ini tadi seperti Anda katakan, hal ini menuai kontroversi tidak hanya di Lombok Timur tapi juga di Indonesia pada seutuhnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Kemendagri terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati ini? Ya, pertama-tama Mbak ini kita lihat sistem pemerintahan kita bertingkat ya. Ada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Ini sudah diatur eksplisit sejak di Undang-Undang 2299, Undang-Undang 32 tahun 2004, dan yang terbaru Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Gubernur itu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kabupaten kota di wilayahnya. Nah, oleh karena itu kalau ada produk hukum yang salah atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, gubernur itu dapat membatalkan, Mbak. Nah, saya nggak tahu nih, gubernur sudah lihat belum ini peraturan bupati dari Lombok Timur ini. Kalau nanti gubernur tidak bertindak, Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan peraturan bupati itu. Bahkan dari Menteri Dalam Negeri bisa langsung membatalkan ya Pak ya? Bisa. Tapi melihat ini sudah menjadi bahan perbincangan karena dianggap ya tidak pantas lah, apalagi khususnya di tahun 2014 ini. Kira-kira ada nggak Pak untuk memberikan rekomendasi lah, karena kan langsung hubungannya Bupati ke Gubernur nih, Gubernur NTB-nya, supaya untuk bergerak cepat begitu agar tidak panjang lagi isu ini? Karena kalau ini kan tidak rumit ya, peraturan di tingkat daerah nanti tinggal kita cek gubernurnya sudah bertindak atau belum. Kalau belum, nanti Menteri Dalam Negeri saya kira dalam waktu cepat bisa mengambil tindakan. Karena kalau peraturan seperti ini tidak terlalu rumit, karena dasar aturan yang lebih tinggi jelas melarang pungutan di luar pajak dan retribusi daerah, Mbak Andini. Baik. Jadi Profesor Zudar, sekali lagi saya ingin mengkonfirmasi, kita berdua menganggap hal ini tidak masuk akal ya Pak ya, peraturan ini? Begini, bukan tidak masuk akal, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepatutan, dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam pendapatan bagaimana daerah memungut pendapatan asli daerah. Baik. Jadi kaidah normatif dan kaidah etisnya itu tidak terpenuhi. Baik, kaidah etisnya tidak terpenuhi. Terima kasih banyak Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah, staf ahli Mendagri bidang hukum dan politik. Selamat malam. Dan kami juga masih memiliki satu narasumber lagi yang akan bergabung bersama kami untuk membicarakan kontroversi dari peraturan Bupati Lombok Timur ini, seorang aktivis perempuan yaitu Ibu Gevarina Johan. Selamat malam. Ibu Gevarina juga merupakan dosen dari FISIP UIN ya Bu ya. Ibu Gevarina ini saya membaca Ibu sangat vokal sekali terutama terhadap pejabat publik, politisi yang menyuarakan poligami atau bahkan memamerkan. Ini mungkin kasusnya berbeda ya karena ini kan memperbolehkan bawahannya berpoligami. Bagaimana Ibu melihat ini? Sama saja, saya pikir ini kan argumentasinya harus jelas. Ketika peraturan itu berlaku bagi kepentingan masyarakat, meskipun dalam lokus PNS misalnya di setempat, tapi ini kan kaitannya dengan kepentingan masyarakat banyak. Masyarakat kan terdiri dari perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan juga harus diperhatikan. Ketika dia merasakan ketidakadilan, saya pikir ini terjadi ketidakadilan. Ketika ini terjadi ketidakadilan, maka ini sesungguhnya bukan sesuatu yang tepat untuk menjadi sebuah kebijakan, apalagi kebijakan yang ini terkait keputusan seorang bupati. Oleh sebab itu kami tentu saja menolak.
Tapi ada syarat-syaratnya nih Bu, katanya harus memiliki izin dari istri pertama, kemudian kalau tidak mendapatkan anak dalam kurun waktu 10 tahun dari istri pertama, maka diperbolehkanlah untuk berpoligami, kemudian juga bisa bersikap adil salah satunya dan mampu secara material. Ibu melihat alasan-alasan ini untuk argumen-argumen ini untuk memperkuat dikeluarkannya peraturan ini cukup kuatkah? Tapi saya pikir ada hal yang harus diperhatikan, kepentingan keadilan yang kaitannya dengan kepentingan kehidupan halayak banyak itu juga menjadi perhatian dong, gitu kan? Artinya ketika terjadi hal-hal yang merugikan satu pihak di satu sisi, tentu saja ini bukan satu hal yang menggembirakan di sisi yang lain. Baik. Dan yang jelas bahwa apapun yang kaitannya dengan argumentasi, misalnya alasan karena agama dan sebagainya, agama juga menganjurkan di dalam Islam misalnya, yang saya ketahui di dalam Islam itu poligami bukan sebuah anjuran, tapi poligami adalah sebuah jalan keluar yang memang harus diambil ketika terjadi kondisi yang darurat sekali. Ya, nah, dan kalau kita kaitkan dengan peraturan pemerintah yang kaitannya hukum positif misalnya, itu pun sebenarnya kan juga bukan suatu hal yang mudah untuk diiyakan. Tapi kenapa ketika misalnya seorang bupati yang seharusnya bisa memberikan suasana yang lebih arif, bijaksana kepada masyarakat, justru memberikan suasana yang keruh, saya pikir di tengah ini akan terjadi kontroversial di tengah-tengah masyarakatnya. Kita juga akan mendengarkan pendapat masyarakat, Ibu, karena memang betul cukup kontroversial di nomor telepon 021583022 atau tweet kami @suaraandaonline. Tetaplah bersama Suara Anda. Kenapa? Alasannya siapa yang mau dipoligami? Terserah. Apalagi dengan nilai uang hanya 1 juta bisa kita dipoligami, 1 miliar pun kita tidak mau. 1 miliar pun kita tidak mau dipoligami. Judulnya aja sih kita galau gitu ya, jadi ibu-ibu. Kok bisa gitu Bupati sekedar mengeluarkan statement bahwa mengeluarkan 1 juta aja orang bisa poligami seenaknya. Itu justru kalau yang sendiri naikkan saja, jangan 1 juta, tapi 10 juta. Kalau bisa naik lagi. Karena apa? Disinilah kita buktikan bahwa betul-betul dengan pertimbangan matang nggak seorang PNS ini berani berpoligami. Kontroversi kebijakan sang bupati. Nah, Ibu Gefarina tadi juga disebutkan bahwa kebijakan ini dikeluarkan hanya untuk PNS di lingkup Lombok Timur saja kok, bukan untuk masyarakat umum. Jadi nggak berarti ini nih jangan sampai menular ke yang lain. Sekarang cuma untuk kita-kita aja nih. Tapi bukankah akan memberikan domino efek kalau kayak begitu? Ya, yang pasti begitu. Artinya kalau ini dimudahkan dan kemudian dilanggengkan dengan cara di mana ini hanya berlaku untuk Lombok Timur misalnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di tempat lain pun akan terjadi hal yang sama, karena dianggap sederhana. Persoalan korban yang akan diterima, pengorbanan yang akan diterima oleh masyarakat perempuan misalnya, itu juga kan menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan. Jadi tidak hanya misalnya perempuan di Lombok Timur, tapi perempuan dimanapun akan merasakan hal yang sama. Dengan dalih tadi misalnya juga misalnya untuk memerangi korupsi, atau tadi untuk menutup tadi kas daerah misalnya kayak gitu-gitu. Ini kan bisa di daerah mana saja kan berarti ya. 1 juta kan bukan jumlah yang besar. Kalau laki-laki yang memang suka kawin ya 1 juta itu nggak ada apa-apanya kan begitu. Betul. Oke, kita sambut ada penelpon dari Magelang, Bapak Sukawan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Silakan. Wah, ini mohon maaf ya. Pertama, saya kata-kata ini Bupati ini waras enggak ya? Bupati ini waras atau gila? Lah, sekarang kalau alasannya mau menaikkan pendapatan asli daerah, katakanlah pegawai di Lombok Timur itu 2.000 orang, 1 juta baru 2 miliar. Itu baru yang bapak-bapak loh. Katakanlah saya pasang 5.000 bapak-bapak pegawai negeri sipil di Lombok Timur, baru 5 miliar. Untuk apa? Ngasal jalan paling dapat berapa kilometer. Sangat tidak masuk akal, tidak rasional ini. Ini akan mengundang kontroversi yang luar biasa. Jangan meremehkan hanya diterapkan di lokal Lombok Timur. Lah kalau daripada
mengizinkan poligami, lebih baik buka lokalisasi yang legal saja di Lombok Timur rame-rame. Baik, ini baik. luar biasa, nanti akan mengundang demo yang luar biasa baik di Magelang maupun di mana-mana. Kalau perlu bupatinya suruh debat sama saya itu. Baik Mas Kawan, terima kasih. Ternyata tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga tidak setuju. Nih ada satu lagi dari Bekasi, Pak Nimroni. Silakan Pak Nimroni. Pak Nimroni. Ya, silakan Bapak. Yang jelas Bupati Lombok Timur itu belum pernah perlu di-upgrade, ditatar, disodori peraturan pemerintah nomor 10 tahun berapa saya lupa, waktu zaman Soeharto itu, bahwa pegawai negeri sipil boleh nikah lagi asal ada persetujuan dari istri yang pertama. Kalau tidak ada persetujuan dari istri yang pertama itu sampai tahu mengadu bisa dipecat, itu sanksinya begitu. Itu belum tahu itu peraturan PP nomor 10 itu Bupati Lombok Timur itu. Terus kalau dengan uang 1 juta yang dikorup berapa? Sekarang korupsi, pejabat pemerintah lah korupsi pasti sekian M loh. Enggak apa namanya? Enggak terima cuma ratusan juta, harus sekian M loh. Itu akal-akalan Bupati, aduh nggak benar itu. Gitu aja Mbak. Baik, terima kasih Pak Nimroni. Ternyata dari laki-laki pun juga tidak setuju nih Bu ya. Karena ini apa tuh namanya tadi dikatakan bahwa sebenarnya tidak efektif juga kalau minta 1 juta dari PNS laki-laki di Lombok Timur, berapa sih juga PNS-nya gitu kan Ibu ya. Jadi Ibu melihat ini sebenarnya apa sih celah apa yang sebenarnya ingin diambil gitu dari Bupati ini nih? Saya pikir sesuatu yang ya dia ingin mencari popularitas mungkin, atau janji yang pernah disampaikan kepada pemilihnya misalnya, artinya pendukungnya dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang dipolitisir sesungguhnya untuk kepentingan beliau pribadi, untuk kepentingan seorang pemimpin secara pribadi. Kita memang tidak bisa terima sebenarnya. Saya yakin masyarakat secara umum maupun perempuan di Lombok Timur ataupun masyarakat di Lombok Timur tidak akan bisa menerima keputusan Bupati yang memang kontroversial menurut saya. Dan dikatakan juga misalnya karena sebelum menjadi Bupati pemasukan dari pendapatan asli daerah sendiri ini belum tergarap maksimal. Misalnya di sini tadi yang disebutkan adalah dari budidaya mutiara atau petani tambak udang yang selama ini masih digratiskan oleh Pemda. Jadi masih butuh pendapatan hal-hal lain yang bisa dikreasi untuk sebuah keputusan yang kaitannya dengan kepentingan masyarakat untuk lebih sejahtera dan untuk lebih adil dan demokratis tentu saja. Oleh sebab itu alasan yang disampaikan oleh Bupati Lombok Timur saya pikir tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah tadi Ibu juga mendengar dari Profesor Zudan Arif yang staf ahli Mendagri menyatakan bahwa ini memang harusnya dari Mendagri sendiri bisa membatalkan, tapi memang jalurnya kan kalau naik tuh dari Gubernur NTB-nya dulu kan, berarti karena di bawah Gubernur NTB. Kira-kira melihat sekarang ini kontroversinya terus bergulir dan ada ketakutan bisa nular tempat lain. Apa yang Ibu ingin sarankan Bu untuk dari Pemda NTB sendiri? Saya pikir harus dievaluasi ya. Jadi keputusan itu itu kan peraturan Bupati kan. Artinya pelaku utama pengambil keputusan itu kan di Bupati. Nah ini artinya sepanjang kita masyarakat, kemudian masyarakat Lombok juga harus menyampaikan aspirasi bahwa tidak bisa menerima ini, saya pikir akan diperhatikan oleh pengambil kebijakan yang lebih tinggi yang bisa memutuskan peraturan yang kita juga masih terus menunggu ini dari penelpon di 02158322 atau tweet kami @suaraandaonline, atau mungkin Bupati Lombok Timur Pak Ali bin Dahlan yang saat ini berada di Jakarta tapi tidak bisa bergabung bersama kita. Mungkin Anda bisa menelpon kami juga di sini, kami terus tunggu, tetaplah di Suara Anda. Sambut Ibu Niar dari Jakarta yang ingin memberikan komentarnya bersama kami pada malam hari ini. Silakan Ibu Niar. Iya, saya sebagai seorang wanita sebagai ibu rumah tangga sangat tidak setuju suami berpoligami dengan alasan apapun. Dan tidak ada alasan apapun, umpamanya kalau suaminya bilang nggak punya anak atau istrinya mandul, itu bukan alasan yang tepat. Kan masih ada panti asuhan. Di panti asuhan kan masih banyak yang perlu bantuan gitu. Kenapa harus berpoligami? Itu hanya
untuk hasrat nafsu syahwatnya laki-laki semata itu. Lihat aja PNS, lihat aja politikus-politikus itu yang punya istri lebih dari satu, pasti akan berpikir 1000 kali lipat untuk mendapatkan duit untuk membiayai istri-istrinya ini. Bukan hanya istri, ada lagi mertuanya ada berapa, keluarga istrinya ada berapa. Jadi kita nggak setuju itu. Jadi bukan alasan karena nggak punya anak, jadi ngambil istri di sana sini supaya punya, enggak, itu bukan alasan. Dan itu panti asuhan, banyak anak-anak yang terlantar, itu aja diangkat jadi anaknya. Dia kan jadi dapat berkah nanti dari Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Niar. Seperti yang kita sudah perkirakan ya, banyak sekali ini yang tidak setuju Bu atas kebijakan ini. Nah, mungkin setelah kita tadi melihat dari tanggapan masyarakat, kemudian juga dari Kemendagri sendiri, sepertinya juga tidak relevan lah kalau menggunakan alasan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga untuk mengaitkannya dengan undang-undang perkawinan itu tadi. Kira-kira apa Bu yang harus segera dilakukan nih supaya ini tidak kontroversinya tidak terus menyebar gitu? Saya pikir dan tidak meresahkan tentunya ya, Bupati Lombok Timur harus berpikir untuk segera membatalkan. Karena ini aspirasi sekian banyak orang dan suaranya sama, hati nuraninya sama. Oleh sebab itu ini nggak main-main, saya pikir. Ini juga akan mempertanyakan sejauh mana kepemimpinannya bisa dipertanggungjawabkan begitu. Dia tidak punya pilihan, beliau tidak punya pilihan, beliau harus membatalkan. Ya. Dan itu memang aspirasi loh, itu nggak bisa ditunda-tunda. Jadi lebih baik menggarap pendapatan yang lain ya dibandingkan dari mengambil dari yang lebih relevan lah, yang lebih rasional, karena banyak hal bisa dikreasi untuk kebutuhan masyarakat setempat yang memang lebih memungkinkan. Kenapa harus mengambil 1 juta rupiah dari seorang yang berpoligami gitu? Bagaimana soal menjawab bahwa ini menghindari korupsi, kemudian juga menghindari suap pejabat, oleh karena itu kan sudah disampaikan tadi beberapa hal yang memang nggak rasional. Jumlah yang akan dikumpulkan dari retribusi dari setiap orang yang berpoligami dengan hanya 1 juta rupiah kan juga nggak bisa memenuhi target yang lebih efektif kalau dianggap bahwa ini adalah akan menaikkan pendapatan daerah misalnya. Iya. Tidak relevan. Saya pikir alasan-alasan atau argumentasi yang memang harus ada pada setiap kebijakan yang disampaikan oleh bupati tersebut juga tidak relevan. Kalau tidak relevan ya berarti tidak rasional, berarti harus berpikir betul. Kalau tadi beberapa penanya kan bilang itu berpikirlah gitu kan, seperti itu. Nah mungkin kalau gitu tadi kan sudah berbicara soal bupatinya sendiri. Mungkin orang-orang yang sempat berpikir nih, ini bos saya udah bolehin nih, ada celahnya nih di sini nih. Nah, apa yang bisa Ibu sampaikan Bu? Ke mereka melihat tadi tanggapan masyarakat, kemudian juga dari Kemendagri sendiri. Nggak boleh aji mumpung dong. Artinya ini kan aji mumpung. Kebetulan karena bupatinya memberi peluang seperti itu, kemudian mereka rame-rame kawin hanya dengan uang 1 juta. Nah, itu kan harus dipikirkan jangka panjangnya. Begitu, tidak sesederhana itu saya pikir. Baik. Oke Ibu, terima kasih banyak. Tapi ada Twitter. Kita harus baca Twitter dulu yang masuk Bu. Karena ini seperti yang Ibu bilang harus dikaji ulang dan dipertimbangkan lagi apakah benar-benar menguntungkan kaum perempuan. Karena sebenarnya Ibu bilang tidak ada yang nggak menguntungkan sama sekali ya Bu ya? Sama sekali nggak menguntungkan. Nih, dan ini juga mau dibawa kemana bangsa ini? Suruh bupati itu bertanya apakah istrinya mau dipoligami. Pasti jawabnya tamparan keras. Ya, seperti itu. Nah, itu juga perlu diketahui apakah juga ininya Pak Bupati sendiri bagaimana pandangannya terhadap poligami. Kita berharap bupatinya menyadari lah, segera menyadari dan kemudian memutuskan untuk membatalkan. Dan ini aspirasi. Saya pikir akan lebih dihargai kalau beliau bisa melakukan introspeksi atas apa yang sudah diambil. Baik, mudah-mudahan didengar Ibu oleh Bupati Lombok Timur Ali bin Dahlan yang tidak bisa hadir bersama kami. Sekali lagi kami harus sampaikan karena memang berada di Jakarta dan kami sangat mengharapkan kedatangannya karena kebijakan ini sangat menuai kontroversi. Namun demikian usai acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetaplah di Headline News 20 akan hadir sesaat lagi. Terima kasih banyak.